Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. How are you today? I hope you all are great. Oke anak-anak, hari ini kita sudah masuk pada tema 2 subtema 2, yakni tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Silakan disiapkan bukunya, disimak dengan baik ya, dibuka halaman 51. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which is stand for first, Prophet Muhammad, second, our parents, third, teachers, fourth, and you figures, and the last, ourselves. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minati amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini tujuan pembelajarannya adalah materi IPA. Setelah anak-anak mengamati video pembelajaran ini, diharapkan dapat menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Selanjutnya, diharapkan anak-anak dapat membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Pada mapel IPS, anak-anak diharapkan dapat menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Selain itu, juga diharapkan anak-anak dapat menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat dan mempersatukan bangsa. Adapun di mapel SPDB, diharapkan anak-anak dapat memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah dan juga mempraktikkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Sudah siap? Baik, kita mulai dari mapel IPA dulu ya. Coba kita amati gambar di bawah ini. Nah, siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Minta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ujar Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup nafas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, anak-anak, coba kita diskusi bersama. Mengapakah Dayu bisa batuk-batuk? Lalu, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Ada yang tahu jawabannya? Oke, kita ulas dari pertanyaan yang pertama. Mengapa Dayu batuk-batuk? Karena
Saat itu ia menghirup udara yang bercampur dengan asap kendaraan, sehingga udara yang bersih menjadi kotor karena terkontaminasi oleh asap kendaraan. Lalu, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Karena pohon rindang itu menghasilkan banyak oksigen, sehingga bisa membuat udara menjadi segar. Seperti itu. Bisa difahami ya untuk hari ini. Jadi, materi IPA kita akan belajar mengenai gangguan pernapasan. Nah, apa saja sih anak-anak yang menyebabkan jadinya gangguan pernapasan? Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik di sini adalah berupa kelainan pada organ pernapasan yang menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, contohnya adalah ketika bayi yang lahir secara prematur atau lahir sebelum waktunya, sehingga di sini organ pernapasannya tidak sempurna, sehingga membutuhkan alat bantu pernapasan. Yang kedua juga bisa disebabkan karena faktor penyakit. Faktor penyakit ini bisa terjadi karena adanya bakteri atau virus yang menyerang tubuh manusia. Dan yang ketiga ada faktor lingkungan seperti yang dialami oleh Dayu dan teman-teman tadi, yakni menghirup asap kendaraan. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada macam-macam penyakit pada sistem pernapasan manusia. Ada namanya emfisema. Emfisema adalah pembekakan paru-paru karena pembuluh darah kemasukan udara. Ada asma. Ini kita sering dengar ya dalam kehidupan sehari-hari, asma. Asma itu adalah penyakit penyumbatan saluran pernapasan akibat alergi, bisa karena debu, bulu, atau lainnya. Yang ketiga ada kanker paru-paru, yakni terdapat sel-sel kanker pada paru-paru. Ini akibat merokok. Siapa yang sering kali merokok? Bapak-bapak ya biasanya. Diusahakan anak-anak ketika kita dewasa tidak mengkonsumsi rokok ya. Nah, di sini walaupun kita tidak merokok, ada namanya perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok tapi menghirup asap rokok. Nah, itu juga harus dihindari ya sayang, karena meskipun kita tidak merokok, tapi kita bisa juga jadi perokok namun pasif. Perokok yang pasif itu dampaknya lebih berbahaya bagi kesehatan mereka dibandingkan dengan perokok yang aktif. Lalu ada TBC. TBC ini adalah diambil dari nama bakteri yang menyerang pernapasan manusia. Nah, di sini TBC itu bisa menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, tuberkulosis inilah yang diambil sehingga menjadi nama penyakit TBC. Kemudian ada bronkitis. Bronkitis merupakan penyakit gangguan cabang tenggorokan karena adanya infeksi. Ada influenza. Ini sangat sering dialami oleh masyarakat Indonesia. Flu. Nah, flu itu adalah penyakit pernapasan yang disebabkan karena virus influenza. Kita lanjutkan anak-anak, ada banyak lagi terkait dengan penyakit pernafasan pada manusia. Selanjutnya ada faringitis. Faringitis adalah radang pada faring karena infeksi sehingga timbul sakit untuk menelan. Ada sinusitis. Sinusitis adalah peradangan pada bagian atas rongga hidung. Ada difteri, yakni infeksi pada saluran pernapasan bagian atas yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtherial. Ada rinitis. Rinitis adalah peradangan pada rongga hidung sehingga menjadi bengkak dan berlendir. Ada ISPA. ISPA merupakan penyakit sistem pernapasan bagian atas karena peralihan cuaca dari dingin ke panas, dari panas ke dingin. Itu ada SARS. Nah, yang sekarang banyak dialami masyarakat di dunia, khususnya Indonesia, yakni penyakit pernapasan yang disebabkan karena coronavirus, dinamakan SARS. Ada tonsilitis. Anak-anak ini juga seringkali dialami oleh masyarakat kita, yakni peradangan pada tonsil atau amandel, sehingga tampak membengkak dan berwarna kemerahan. Ada banyak sekali penyakit yang menyerang pernapasan manusia, maka sejak dini kita harus senantiasa menjaga kesehatan, terutama sistem pernapasan kita, ya.
kita akan membahas lebih lanjut salah satu dari penyakit pernapasan, yaitu asma. Bisa diperhatikan gambar di sini ya. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis juga bisa menyebabkan asma. Nah, bagaimanakah gejala awalnya? Gejala awalnya adalah batuk malam hari. Malam hari itu kan identik dengan udara dingin ya anak-anak ya, sehingga bisa memicu untuk timbulnya sesak napas. Yang kedua, sesak napas. Habis batuk-batuk kemudian ada sesak napas. Yang ketiga ada napas berbunyi hik, hik, seperti itu. Kemudian dada terasa berat untuk digunakan bernafas. Yang kelima, dahak sulit keluar. Jadi tidak bisa melancarkan saluran pernapasan kita. Kalau dahak sulit keluar maka akan menyumbat dari jalan pernapasan kita. Ada kemudian dari gejala awal bisa berlanjut ke gejala berat. Ini yang perlu diwaspadai ya. Yang pertama ada serangan batuk hebat. Tidak cukup batuk ringan, tapi batuknya secara terus-menerus. Yang kedua, sesak napasnya menjadi berat. Yang ketiga, napas tersengal-sengal. Yang keempat, sianosis. Sianosis itu kulit kebiruan. Di daerah sekitar mulut itu kulitnya berubah menjadi kebiruan. Yang kelima, sulit tidur. Dan keenam, paling fatal adalah kesadaran menurun yang nanti jika tidak ditangani secara baik maka akan berakibat fatal, yakni kematian. Nah, untuk latihannya anak-anak bisa mengerjakan halaman 58. Ayo menulis ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada mapel IPS. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai kegiatan ekonomi ya sayang ya. Di daerah pegunungan, mengingat Indonesia sebagai negara agraris, maka jenis usaha ekonominya identik dengan pertanian, perkebunan gitu ya. Kalau masyarakat yang dekat dengan pesisir pantai, maka jenis usaha ekonominya identik dengan perikanan dan lain-lain. Lalu untuk masyarakat di daerah perkotaan, usaha ekonominya bisa berupa apa kemarin? Ya, ada perindustrian, ada perdagangan, dan lain-lain. Baik anak-anak, jenis usaha ekonomi yang akan kita belajar hari ini yakni terkait dengan jenis usaha ekonomi yang terbagi menjadi dua, yakni secara pengelolaannya. Yang pertama ada dikelola sendiri, yang kedua ada dikelola secara kelompok. Contohnya usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri adalah usaha pertanian. Jadi seperti pemilik lahan kemudian mengolah lahannya sendiri. Usaha perdagangan, yakni seseorang yang memproduksi sebuah produk kemudian dijual sendiri. Yang ketiga ada usaha jasa seperti pelayanan. Dia punya villa ataupun wisata yang sudah dibangun di daerah pegunungan kemudian diiklankan sendiri bisa. Kemudian ada industri kecil seperti waralaba itu ya, menjual bahan pokok makanan ibu rumah tangga seperti beras, minyak, dan lain-lain. Kemudian ada dikelola secara kelompok, ada firma sayang. Nah, firma di sini adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan sekurang-kurangnya 2 sekutu. Nah, ini biasanya saling kenal antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Ada persekutuan komanditer atau CV. CV ini juga biasanya 2 orang, tetapi ada yang memodali. Nah, ada yang menyerahkan modal. Jadi ada yang dinamakan sekutu aktif dan ada yang dinamakan sekutu pasif. Kalau sekutu aktif berarti dia yang mengelola semua usahanya. Kalau sekutu pasif berarti dia yang memberikan modal namun tidak ikut mengelola. Kemudian ada perseroan terbatas atau PT ya. PT ini berupa usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Ini agak lebih besar dari CV ya. Kemudian ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, ini berupa sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Yang terakhir ada koperasi. Nah, ini ada di sekolah kita ya sayang ya, koperasi. Apa koperasi? Koperasi adalah sebuah usaha ekonomi
yang lebih kecil yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Jadi kayak laba itu kembali ke anggota dari koperasi itu. Baik, selanjutnya terkait dengan kegiatan ekonomi atau usaha ekonomi pasti tidak terlepas dari ketiga poin ini ya. Ada yang namanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Namun lebih jelasnya, mari kita simak video di bawah ini. Untuk latihan halaman 79 ya, ayo renungkan. Kita lanjutkan pada mapel SPDP. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan seni musik ya, yakni ada lagu nasional yang bertangga nada mayor dan juga ada yang bertangga nada minor. Anak sudah bisa ya untuk membedakan ya antara lagu nasional yang bertangga nada mayor dan juga lagu nasional yang bertangga nada minor. Untuk hari ini SPDP kita akan mempelajari seni tari. Nah, ada yang sudah pernah menari anak-anak? Oke. Di sini ada dua macam tarian. Yang pertama adalah namanya tari piring. Nah, anak-anak nanti bisa mengamati untuk tariannya melalui link yang Budia tampilkan di description box. Yang kedua ada tari rambu ayah anak-anak. Nah, nanti bisa diamati juga pada link yang Budia tampilkan di description box video ini ya. Jadi bisa diamati. Setelah anak-anak mengamati video tariannya, anak-anak bisa melakukan latihan di halaman 61 ayo mengamati. Di situ anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah anak-anak amati bersama di link YouTube tariannya ya. Semangat! Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan tarian, maka perlu adanya persiapan supaya tarian kita bisa berjalan dengan baik dan bisa menampilkan sesuatu yang menarik orang lain. Nah, apa saja persiapannya? Yang pertama ada bentuk karya tari. Nah, untuk bentuk karya tari di sini dibagi menjadi 3 anak-anak. Ada bentuk tari tunggal, yaitu jenis tari yang dalam penyajiannya dibawakan oleh seorang penari, hanya 1 orang saja. Contohnya seperti apa? Ada Panji Semirang dari Bali,
Gatut Kaca Gandrung dari Jawa Tengah, dan ada juga Topeng Kelana dari Jawa Tengah juga. Yang kedua ada bentuk tari berpasangan, yakni bentuk penampilan tari yang ditarikan secara berpasangan, yakni 2 orang. Bisa berpasangan sama-sama putri, bisa juga berpasangan putra atau berpasangan secara campuran putra dan putri. Contohnya ada tari merak dari Jawa Barat, kemudian ada tari zapin dari Riau, dan ada serampang 12 dari Sumatera. Yang ketiga, bentuk tari kelompok, yakni bentuk penampilan tari yang dilakukan lebih dari 2 penari. Bisa 5, bisa 10, dan lain-lain. Contohnya adalah tari pendet dari Bali, kemudian yang lain ada tari lenso dari Maluku. Ya, setelah kita menentukan bentuk karya tari, mau sendiri, mau berpasangan atau kelompok, kemudian kita memilih karya tari. Kita cari tarian yang bentuk sesuai dengan apa yang kita pilih. Misalkan kita ingin tariannya secara tunggal, berarti memilih karya tari yang ditarikan oleh satu penari. Jangan memilih tarian yang dilakukan oleh 2 penari atau lebih. Setelah memilih karya tari, kita tentukan jumlah penarinya. Ini. Misalkan penarinya sendiri, berarti bisa kita sendiri atau orang lain. Kemudian setelah kita tentukan jumlah penarinya berapa dan siapa saja, lalu kita tentukan properti tarinya, anak-anak. Nah, properti tari ini bermacam-macam ya. Bisa berupa piring, bisa berupa selendang, topeng, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kita juga harus menentukan iringan tari. Nah, untuk iringan tari di sini bisa bermacam-macam ya. Ada dari rebana, ada dari CD atau kaset, atau gamelan, dan lain-lain. Untuk yang terakhir, kita tentukan busana tarinya. Nah, busana tari di sini harus sesuai dengan tema tariannya. Kalau temanya menyenangkan, berarti busananya harus penuh dengan manik-manik. Jika tarinya adalah tema kesedihan, maka kita sesuaikan juga busana tari yang sesuai dengan tarian tersebut. Bisa dipahami ya, anak-anak ya? Okay, the last meeting today, let's be praying together. Before we enter this online class, let's pray together by reciting Al-Azhar, so that the material we have learned is useful in the world and hereafter. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Selesai, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.